Nah, kitab Taurat ini, kitab-kitab terdahulu itu ya tidak selengkap kitab kita, Al-Quran. Kalau Taurat itu isinya itu hanya hukum dan akidah saja. Itu di Taurat. Ini di Jawahirul Kalamiyah dijelaskan. Itu di Taurat. Jadi hanya isi di Taurat itu hanya akidah sama hukum aja. Nggak ada doa-doa, cerita, hikmah, itu nggak ada. Nah, kalau Bani Israel kepengen mempelajari doa, hikmah, cerita, kisah, ya, itu bacanya di kitab Zabur. Jadi Zabur itu pelengkap Taurat. Jadi Zabur itu adanya doa, hikmah, hukum nggak ada, di Zabur nggak ada. Akidah nggak ada, ini sekedar informasi aja. Nggak ada di Zabur, nggak ada. Nah, makanya yang baca Zabur dia hanya pengen berdoa, yang pengen mempelajari hukum bukanya Taurat. Saya punya teman itu di Israel itu kan ada, di Palestina ya, mohon maaf. Di Palestina itu ada Yerusalem ya, ada makam Nabi Daud. Nah, kita orang Islam juga berziarah ke makam Nabi Daud alaihi salam, termasuk orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu juga berdoa, membaca doa di depan makamnya Nabi Daud alaihi salam. Cuman mereka bacanya kitab Zabur. Jadi mereka di sinagog gitu ya, bahasanya sinagog. Dia cerita sama anak. Jadi ada sinagognya, mereka baca Zabur di sana. Apa mereka baca Zabur, Beb? Kok nggak Taurat katanya? Ya karena memang untuk berdoa mereka bukanya Zabur. Karena doa-doa tuh isinya di dalam Zabur. Ini di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ya. Bukan berarti saya buka kitab Zabur, bukan. Saya sendiri pun tidak ada kitab itu. Tapi kalau mereka kayak kita ini, ngaji hukum, ngaji akidah, itu bukanya Taurat. Nah, di Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, itu dua-duanya ada. Hukum ada, doa juga ada. Tapi nggak banyak, nggak lengkap. Karena memang Nabi Isa alaihissalam pun umurnya saat itu sampai 33 tahun saja sebelum diangkat ke langit kan. Nah, Al-Quran kitab kita versi lengkap daripada 3 kitab itu. Al-Quran. Di Al-Quran, akidah banyak. Ya. Baik yang muhkamat maupun mutasyabihatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu kan akidah itu. Katakanlah Allah itu Esa satu, Allahus somad. Allah tempat bergantung, semua makhluk minta kepada Allah. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Namanya surat Al-Ikhlas. Padahal di dalamnya nggak ada tentang ikhlas, tentang tauhid akidah. Tapi namanya Al-Ikhlas. Nah, begitulah Allah memberikan kita hikmah. Ikhlas itu begitu. Namanya ikhlas, tapi tidak disebutkan. Itulah ikhlas. Karena kalau masih disebutkan ya bukan ikhlas. Namanya surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Tapi tentang ikhlas tidak disebutkan. Kalau masih mau disebut, ya bukan ikhlas. Saya nyumbang ke masjid, tulis nomor 1, Bapak Haji Fulan, 10 juta. Harus disebut ya. Kalau enggak, saya nggak ikhlas ngasih. Ya kalau masih mau disebut, ya bukan ikhlas. Itu hikmahnya kenapa surat Ikhlas itu tidak menceritakan tentang ikhlas. Kembali kepada pembahasan. Nah, di Al-Quran itu ada itu. Akidah banyak. Lalu belajar hukum lebih banyak lagi. Bahkan 10 juz pertama itu tentang hukum Al-Quran itu. Tentang doa banyak semua. Bahkan ulama mengatakan doa yang paling afdol itu doa yang tertulis, yang termaktub dalam Al-Quran. Yang Rabbana itu. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana firana wal ikhwanina, Rabbana inna sami'na munadiyan, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Terakhir apa? Banyak itu. Di antaranya yang terkenal Rabbana atina fid dunya. Banyak, hikmah-hikmah juga banyak. Jadi Al-Quran itu melengkapi 3 kitab sebelumnya. Makanya kita kalau cari nasihat, ya Al-Quran itu udah cukup. Udah banyak. Sebenarnya Al-Quran itu udah banyak. Bahkan sampai sekarang pun Al-Quran itu nggak habis dikaji, itu nggak dihabis. Sampai sekarang ada aja penemuan-penemuan yang bingung kok bisa terjadi gitu.
Nah, itu kitab suci kita Al-Quran. Cuman sayang 1000 sayang, kita orang Islam, Al-Quran punya kita, diturunkan untuk kita, tapi kita tidak pernah mempelajarinya. Yang mempelajarinya justru orang lain, ironisnya agama lain yang mempelajari. Ilmuwan